Selamat pagi, selamat sahabat kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering orang bicarakan tetapi kadang-kadang tidak paham. Hari ini kita akan membicarakan mengenai HIV. Oke. Apa itu HIV? HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Oke. Nah, H itu adalah sekumpulan gejala dan dari tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan kekebalan tubuh. Ya. Jadi ini kita harus pahami. Oke. Nah, kalau kita lihat fase perjalanan alamiah infeksi HIV itu, ya, kita lihat ada yang gejala awal, ya, itu 2 sampai 3 bulan. Yang selanjutnya adalah bisa 2 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun. Dan kemudian fase terakhirnya adalah yang memberikan gejala sepenuhnya. Nah, perkembangan dan infeksi HIV menjadi AIDS ditentukan oleh jenis, ya, virulensi atau istilahnya keganasan, dan faktor host atau daya tahan tubuh. Nah, ini 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat bagaimana tokoh cerita daripada terjadinya AIDS, ya. Tubuh seseorang itu, ya, kalau kita perhatikan adalah punya kekebalan tubuh seseorang. Dan di dalam tubuh itu ada darah. Nah, ada darah putih. Di dalam darah putih itu ada yang namanya CD4. Ya. CD4 itulah bagian terkecil yang menentukan akan kerentanan tubuh seseorang. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tubuh seseorang itu mempunyai sistem kekebalan tubuh, ya. Dan apabila salah satunya menjadi terancam, maka yang pertama akan menanginya adalah CD4, ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini bahwa CD4 itu sebagai tentara, ya, yang untuk melindungi akan tubuh kita. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, suatu saat HIV ini masuk ke dalam tubuh, ya, dan ini yang selalu menjadi landasan utama untuk bentengnya adalah CD4. Kalau CD4 itu jebol, maka seorang itu akan terkena penyakitnya. Apabila CD4-nya tidak mampu melawan musuh, maka dia akan menjadi HIV. Ya, sederhana sekali. Ya, CD4 ini kalah dalam peperangan, ya, sehingga tubuh kehilangan tentara untuk melindungi dan mempertahankan kesehatan darahnya. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Ya, sekarang kita perhatikan bahwa misalnya seorang diare dan batuk. Apabila tubuh tidak bisa melawannya, maka dia akan kena dengan batuk. Ya. Bagaimana HIV menjadi AIDS? Nah, kalau kita perhatikan adalah tahap pertama itu adalah yang namanya window period atau waktu jendela. Ya. Kemudian juga yang namanya adalah HIV positif. Terus kemudian juga muncul gejala dan gejala semuanya HIV/AIDS. Mengapa HIV perlu perhatian khusus? Ya, karena belum diketemukan obatnya. Oke. Orang yang terinfeksi dengan HIV sering terkena juga dengan penyakit yang lain. Nah, pada tahun 2021 dalam survei dikatakan umur rentan adalah antara umur 25 sampai 49 tahun. Dan laki-laki 60% dan perempuan sekitar 31%. Jadi hati-hati, ya. Bagaimana orang yang terkena HIV? Pertama, tidak ada tandanya. Itu yang membuat susah, ya. Terus kemudian juga yang perhatikan adalah kelihatannya tampak sehat, tetapi mereka tertular HIV. Nah, yang paling sering tempat tertular atau modusnya adalah melalui darah, cairan kelamin wanita atau vagina, cairan
sperma dari laki-laki. Itu yang paling sering terjadi. Oke. Nah, inilah HIV/AIDS. Ya, kalau kita perhatikan. Nah, virus HIV itu adanya di mana? Nah, kita lihat di sini ada di darah, seperti saya bilang tadi, ya. Ada di cairan sperma dan ada di cairan vagina untuk wanita, ya. Nah, jumlah kecil terdapat di ASI, air liur, air mata, dan air kencing, ya. Nah, terbukti menular yaitu melalui darah, cairan vagina, dan cairan sperma, ya. Nah, orang yang tertular HIV tampak sehat seperti orang yang tidak tertular, ya. Bagaimana penularan HIV? Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa mereka sering berhubungan secara tidak normal, ya. Laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan. Terus dengan jarum suntik, ya, dengan hal lainnya. Nah, ini yang sering diabaikan, ya. Resiko penularan HIV lebih besar terjadi pada pasangan yang melakukan hubungan seksual melalui jalan belakang, anus, ya, karena pasangan dan pelumas alami yang dimiliki vagina dan tidak sama, ya. Sering. Jadi mereka melakukan berhubungan tidak natural, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana dapat mengatasinya, ya. Yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa proses transmisinya ada 4, ya. Anda bisa lihat di sini, ya. Yaitu melalui exit, survive, sufficient, dan enter, ya. Jadi mereka keluar dan masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi ini tidak menular melalui gigitan nyamuk. Ada orang bilang bisa dari nyamuk, ya. Melalui tinggal serumah, ya. Atau juga dengan pelukan atau ciuman, atau menggunakan peralatan makan dan lainnya. Tidak menular. Siapa yang berisiko tertular HIV? Nah, kalau kita perhatikan kelompok ini, ada 7 kelompok, ya. Yang pertama adalah pasangan ODHIV. ODHIV artinya orang dengan HIV, ya. Terus kemudian pasien yang kekebalan tubuhnya rendah, ya. Kemudian pasangan yang berhubungan sesama jenis, waria. Terus kemudian warga binaan di lapas dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan alur pemeriksaan diagnosis TB ada demikian, ya. Kita periksa, ya, kemudian kita ambil spesimennya, terus hasil positif dan kita lihat sebelum. Sederhana, dan saya harus sampaikan, ini bisa dilakukan di Indonesia. Ada di satu tempat untuk pemeriksaan hal ini. Nah, bagaimana melakukan pencegahannya? Nah, ini yang bisa dilakukan ke pencegahannya, ya. Yang pertama adalah Anda tidak melakukan hubungan seksual berisiko. Itu. Kemudian bersikap saling setia. Terus kemudian cegah dengan kondom. Jangan gunakan narkoba. Dan yang terpenting adalah edukasi. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah abstinence dan awareness. Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Ya. Memperkuat screening HIV bagi yang berisiko. Dan ini bisa dilakukan di puskesmas tempat atau di pelayanan kesehatan yang lain. Ya. Terus kemudian setia pada satu pasangan. Ya. Kemudian gunakan kondom atau orang yang disunat. Ya. Karena itu akan lebih bersih. Ya. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan atau narkoba. Terus menggunakan peralatan yang steril. Kemudian pendidikan. Didiklah, terus mendidik, berulang-ulang harus dilakukan. Ada 3 harus dilakukan. Edukasi. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah
pengobatannya ada tersedia, ya. Dan yang terpenting adalah kepatuhan untuk minum obat, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa supaya orang mengetahui bahwa pengobatan virus HIV itu bisa dilakukan, ya. Dan ini saya ingatkan sekali lagi, bisa diterapkan dengan edukasi, dengan perilaku kehidupan yang sehat. Ya. Dan tidak perlu dikhawatirkan karena di Indonesia ada tempat-tempat untuk pelayanan tersebut, ya, di puskesmas tempat, karena HIV ini merupakan salah satu program pemerintah. Semoga penjelasan ringkas ini bisa memberikan pemahaman lebih baik kepada teman-teman, pemirsa semua. Ya, ingat, edukasi, edukasi, edukasi. Dan kalau orang sudah terkena, ada pelayanannya untuk pengobatannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Salam sehat selalu.